al-karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Piye ngadepi zaman sing keadaannya sudah seperti saat ini. Saat ini itu ini di zaman para tabi'in. Nah, apalagi saat yang sekarang ini. Ini kemarin banyak diterangkan tentang itu. Dauhnya Kanjeng Nabi, dauhnya Sayyidina Umar, dauhnya Imam Al-Ghazali. Kan Sayyidina Umar sampai mengatakan jangan sampai waktu itu disia-siakan. Malam dipakai hanya untuk tidur, tidak dipakai banyak bermunajat kepada Allah, memohon perlindungan Allah, memohon Allah memberikan rahmat, anugerah, hidayah kepada kita dan umat ini. Siang juga jangan sampai dipakai untuk nganggur, digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama, untuk belajar, untuk berkhidmah di masyarakat, untuk mengajar. Tuh sampai beliau mengatakan nimtu al-laila la udayyi'ana nafsi. Ini mengisi zaman yang sudah seperti ini. Tuh malamnya pakai untuk tidur, untuk betul-betul saya menyia-nyiakan diri saya. Kalau siang juga dipakai buat tidur atau dibuat lahun walaibun, itu saya betul-betul menyia-nyiakan rakyat, menyia-nyiakan umat. Lalu beliau membuat syair. Wa fi hadzal makna arada li abyatun minasyi'ri. Lan iku ing dalem makna iki, makna mengisi hari-hari di zaman yang sudah seperti ini. Arada anyar tekoli kedue ingsun apa abyatun pira-pira bait minasyi'ri saking syair.
wa utawi abiyat iku. Ini ada bait-bait syair yang kemudian dibuat untuk pengingat kita semua bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sing hidup sudah di zaman yang berat. Fa in kunta fi hadil a'immah Bahari Tawili. Fa in kunta fi hadil a'immati raghiban fawaqtin ala antan tahikal waqa'i'u sama harokati binafsin waqurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa fi sadri mani'u lisanuka mahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun ladar rabbi dha'i'un wa dhikruka maghmurun wa babuka mughlaqun wa thagruka bassamun wa badnuka ja'i'un wa qalbuka majruhun wa suquka kasidun wa fadluka madfunun wa ta'nuka sya'i'un wa fi kulli yawmin anta jari'u ussatin minad dahri wal ikhwani wal qalbu ta'i'un naharuka syughlun nasi min ghairi minnatin walailuka syauqun ghaba anhu tala'i'u fadunaka hadzal laila khudhu dhari'atan liyaumin abusin gharra fihi dhara'i'u. Nah ini yang kemudian beliau membuat kalam-kalam tulisan-tulisan penuh hikmah, langkah-langkah yang harus kita lakukan di zaman yang sudah seperti ini, tapi dibentuk kayak syair, tapi isinya ini yang penting kita ketahui. Fa in kunta lamunono sapa sira fi hadil a'immati fi hadil a'immati ing dalem pituduhe pira-pira imam iku raghiban demen. Siji ngadepi zaman sing kaya ngene apa? Menyukai, menyenangi petunjuk para imam. Fawaqtin ala antantahikal waqa'i'u moko netepono sapa sira ala antantahika ing atas yen to nejo ka ing sira apa waqa'i'u pira-pira waqi'ah pira-pira kejadian binafsin kelawan ati wakurin kang jatmiko kang bijak inda kulli karihatin ing dalem sandinge saben-saben perkara kang digedhingi kang dibenci Wakal bin lan ati saburin kang sabar kang banget sabare wa utawi kolbin fisodri ing dalem dodo iku mani'u maksude kolbin sabur fisodri ing dalem dodo iku mani'u perkara kang nyegah. Siji, mencintai para ulama dan dawuh-dawuhnya, para imam, para ulama dan dawuh-dawuhnya. Ben ngadepi zaman iki hati tenang,
ati gak bingung, gak sumpek, gak katut karo tipu dayane zaman. Itu mencintai para imam, para ulama dan dawuh-dawuhnya. Yang kedua, binafsin wakurin inda kulli karihatin, terhadap hal-hal yang tidak kita sukai kita hadapi dengan bijak. Terhadap hal-hal yang tidak disukai kita menghadapinya dengan bijak dan hati yang penuh kesabaran. Dan hati yang penuh kesabaran. Lisanuka maghzunun wa tarfuka muljamun, utawi lisan sira iku maghzunun direksa, wa tarfuka utawi peninggal sira iku muljamun dikendhalekno, wa sirruka utawi rahasia sira iku maktumun disimpen, ladar robbi ing dalem ngersane pangeran, zaiun iku pertelo. Lesanmu dijaga. Jadi berikutnya menjaga lesan, menjaga pandangan. Bait yang ketiga, cara selamat dari keadaan dunia hari ini, keadaan zaman ini adalah nomor telune dalam syair ketiga ini, menjaga lesan, menjaga pandangan, menjaga rahasia. Dalam keterangan yang lalu itu dijelaskan sulitnya mencari teman yang baik, mencari teman yang bisa dipercaya. Sampai pun teman duduk itu sulit dipercaya. Maksudnya konso akrab itu ya juga sulit dipercaya. Kalau zaman seperti ini banyak sekali teman-teman dekat, teman-teman yang tampaknya baik mengkhianati. Iku wis zamane saiki wis kaya ngono. Abote golek kanca sing apik zahir batin. Nek ngono ora, nek ngono piye? Asirruka maktumun. Tutupan rahasiamu. Sampai hanya Allah yang maha tahu, tidak perlu temanmu tahu, tidak perlu. Jadi dengan alasan sumpek golek konco sing iso dijak ngomong rahasiamu, kamu udal, kamu sampaikan. Ingat iki zaman sing wis berat. Mencari konco setia, mencari teman sing doir batin iku abot. Wis longko. Jadi tidak perlu kamu mengungkapkan rahasiamu. Maka dawuh Sayyidina Umar iku mau dicekeli apa? Lailah hadzal lailah fi hadhil lailah lek wengi tangi juturu. Disitulah kita mengungkapkan rahasia-rahasia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup Allah lah yang daik, yang mengetahui dengan jelas kegundahan kita, rahasia-rahasia kita, tidak perlu orang lain tahu. Namanya sirruka maktumun. Zaman wis zaman edan, zaman wis zaman rusak. Jangan gampang percaya pada orang. Kalau sampai sirruka, rahasiamu kamu buka sendiri di hadapan orang di zaman ini, ya siap-siap untuk kita yang akan menanggung sendiri. Jadi tidak usah
cukup Allah. Lisanuka makhzunun, lisanmu dijaga. Saya berkali-kali mengingatkan, sampai saya kasih jam tambahan untuk takrorudu supaya nggak banyak ngomong. Penyakitnya santri ku kakian ngomong, ngobrol gak jelas. Jadi berapa hari ini cik tetap aja, walaupun sudah agak berkurang. Lesanmu ku dijogo. Ya dikongkon apalan, dikongkon ngaji, dikongkon maju, dikongkon takon, musyawarah, pelajaran, dikongkon takon, meneng. Waya meneng ngomong gak jelas. Jangan dibiasakan, jadi santri aja dibiasakno kakean. Oh, kakean ndaeng ngobrol gak jelas. Masa-masa belajar banyak pergunakan untuk musyawarah, untuk bahas ilmu, balah ilmu, mutolaah. Setiap pada waktu tersisa ngalor gitu ngomongnya gak jelas. Itu tidak bisa menjaga lesan. Kalau sudah banyak ngomong tuh pasti yang diomong itu halal yang mulghoh. Mulghoh itu gak ono gunane, pasti gak ono gunane. Kok suwe-suwe ngerasani, suwe-suwe bengok-bengok, padahal ngerti dewe suara wedok iku aurat. Nah, tapi nek kanggo sing bener ya gak, kanggo sing hak ya gak, lek gak sing hak kanggo apa mulghoh. So dinasehati apa ora santri al-amanah iki? Ya? Nek kamu mau selamat dari zaman ini, keadaan ini, kudu iki mengikuti hadil a'immah raghibah, mengikuti petunjuknya ulama-ulama. Juga kian ngomong sampai bayai-bayai sepuh lek dawuhno, penyakit santri ku kakean ngomong. Wis mari ngono, pengurus kamar nulisi, tak tunggu setoran nama anak-anak kamar yang banyak omong siapa saja. Nanti tak suruh setoran baca kitab ning ngarepku. Oh, saya yang rugi lek punya santri kayak kamu ngomong gak jelas terus. Biar ngomong tapi ngomong yang benar, baca kitab itu ngomong bener. Surah apalan alfiyah, apalan Quran, apalan apa, ngomong itu ngomong yang jelas. Aja ngomong sih gak ono gunane. Mosok berjam-jam. Mulai ibu teko jam 2, kau teko sekolahan, teko kampus, ngomong sampai aku turu, sampai melek ku ngomong sepirang jam iku 2 jam. Ya iku penyakit, sadar para santri itu penyakitmu. Kalau kamu terus penyakit gatelen dilu ae wis priksa, nyuwun priksonan dokter. Tapi penyakit batin kamu ndak sadar itu piye? Padahal itu lebih berbahaya. Kamu kalau gatelen kan periksa, minta periksa ke dokter ya enggak? Mata sakit, minta periksa ke dokter enggak? Titik-titik ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Iku padahal penyakit dohir. Ki penyakit hati, kakian ngomong gak jelas, ngerusak hati, membuang waktu, lahun walaibun. Kok kamu ndak sadar kalau itu perkara yang merusak dan itu penyakit. Sampai bayi-bayi sepuh termasuk Bayi Anwar Mansur dawuh no penyakit santri. Liku lo sadarlah itu penyakit. Banyak ngomong yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, itu penyakit. Makanya terus kemudian malas, diajak ibadah malas, ya karena penyakitnya dipelihara. Yes, ngaji bolak-balik, dituturi bolak-balik. Ojo sampai sumum bukmun umyun. Ojo sampai atine mati, kupinge budek. Nah, bahasane Quran niku, kupinge budek, atine mati, mripate buta. Naudzubillah. Dikurangi, dihentikan, lama-lama nanti dihentikan. Silakan kamu ramai bicara ilmu,
pegang kitab, pegang buku, pegang Quran, pegang, silakan. Jangan ngomong yang tidak jelas. Ini namanya lisanu kamah zunun. Kebiasaanmu bagaimana di masa mudamu ngomong terus gak jelas, sampai tua pun akan begitu. Naudzubillah. Nah, ini bukan hanya merugikan dirimu sendiri, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, akan merugikan umat juga. Kalau kemudian yang diharapkan oleh umat siapa itu? Ya para santri ini. Kemudian saat pulang gak wani, akhirnya ngadepi masyarakatnya gak wani. Oh, selama ning pondok jarang bahas ilmu, jarang musyawarah ilmu, jarang mutolaah. Ya cuma wae ngaji budal ngrungokno, ambek ngantuk-ngantuk, marunu ngomong meneh. Di mana ada kesempatan waktu kosong ngobrol saja, habis waktu untuk ngobrol. Saatnya masyarakat membutuhkan, nggak wani menghadapi masyarakatnya. Mulai dikurangi, lambat laun kita akan tercipta iklim yang baik, tambah baik, santri tambah baik. Tiga kakean ngomong, kakean sing bener iku bahas ilmu. Nek gak ngono wis turu wae, turu. Tidurmu lebih selamat dan menyelamatkan orang lain. Kamu tidur, kamu selamat, tidak banyak ngomong yang lahun wala ibun. Gak akhirnya gak ngerasani wong, kamu selamat, akhiratmu selamat. Kamu juga menyelamatkan orang lain, karena orang lain juga akan selamat dari lesanmu. Ya, kalau perlu saya tugaskan ketua-ketua kamar, pengurus kamar mencatati siapa saja yang senengani kakean ngomong di kamar itu, sampai bengok-bengok, sampai suka, tulis saja. Saya panggil namanya, nanti saya suruh baca kitab gundulan di hadapan saya. Apa Fathul Qorib, apa Fathul Mu'in, apa Fathul Majid, apa-apa. Biar baca kitab di hadapan kita semua. Biar ngomongnya itu manfaat. Ngomong ilmu, bukan ngomong lahwun wala ibun. Itu akan selamat. Kalau lesan tu makhzunun, kita selamat. Selamat, hidupnya selamat. Karena gak menumpuk dosa, gak mengganggu orang lain. Terus ya ada bengok, itu mengganggu tetangga. Itu gak selamat akhiratnya. Ya, kamu juga tahu sendiri. Wong sing senengane ganggu tonggone. Nah, itu apa? Iku lanjrate gede, abot. Karena tetangganya merasa diganggu. Krungu rek, wis krungu diapakno? Dilakoni. Ya, ini bukan dawuh saya, ini termasuk dawuhnya Sayyidina Umar. Jaga lesan. Termasuk menjaga lesan bukan hanya ngerasani tok. Jadi jangan gunakan lesan untuk bicara hal-hal yang sia-sia. Termasuk juga jaga rahasiamu. Nih kakean ngomong itu juga, wong lek kakean omong iku apa? Tidak punya wibawa di hadapan orang lain. Iya bukan? Nah, gak punya wibawa, jatuh harga dirinya, jatuh wibawanya. Wa dzikruka maghmurun wa babuka mughlaqun. Utawi zikir sira iku maghmurun den tutupi. Wa babuka utawi lawang sira iku mughlaqun dikancing. Wa sauruka utawi untu sira, maksudnya wajah ya, wajah kalau dilihat. Ini gini makna bahasa untu. Iku basamun mesem. Wabatnuka utawi weteng sira iku jaiun lapar. Termasuk iki aja kakean mangan. Nek iso poso Senin, Kamis. Iso ono posone lah. Keadaane sehat, poso. Ilmune yo ditirakati dhewe. Termasuk
iku bagian dari menjaga baiknya zaman ini. Wa qalbuka majruhun wa sukuka kasidun wa fadluka madfunun wa ta'anuka syai'un. Wa qalbuka utawi ati sira iku majruhun kecaton wa sukuka utawi pasar sira iku kasidun bubar. Wa fadluka utawi utama keutamaane sira iku madfunun dipendem wa ta'anuka utawi cacat sira iku syai'un kuncara. Sabar saat hatinya terluka. Jangan sering mendatangi tempat-tempat suku kayak pasar, maksudnya tempat-tempat belanja. Hidup sing biasa, tuku iki. Mulai sekolah wis blonjo iki nang pondok cek tuku iki. Iki jenenge gak suku kakasidun. Wa fadluka madfunun, tutupi kelebihan-kelebihanmu. Wa ta'anuka syai'un, cacat sira iku kuncara. Maksudnya ora kok kalau bahasa kalimat iki yo perlihatkanlah kekurangan-kekuranganmu, tapi tutupi kelebihan-kelebihanmu. Ya maksudnya apa? Sing ngandhap asor. Jangan memamer-mamerkan kelebihan yang itu membuat seseorang menjadi sombong. Kalau makna umumnya begitu. Sabar saat dilukai. Terus tidak mendatangi tempat-tempat duniawi sing perbelanjaan sing melenakan. Terus fadluka madfunun wa ta'nuka syai'un, tidak memamerkan kelebihan-kelebihan. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga diparingi selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.